Waalaikumsalam. Ibu Bidan, masuk. Ibu kaget. Ibu sehat Bu? Sehat. Silakan duduk Bu. Terima kasih. Ibu RT itu rencana datang ke sini mau ngadain pertemuan sama ibu hamil. Nah sekaligus sama Parajinya. Kan di sini juga banyak ibu-ibu hamil yang memang lahirannya masih di Paraji kan, yang bisa mengakibatkan lahirannya komplikasi yang kayak gitu. Di sini masih banyak kan ya? Masih. Iya. Sebagai ibu-ibu hamil juga jarang ke posyandu Bu. Masih jarang tuh masih Pak RT. jarang. Terus anak-anaknya juga banyak yang nggak imunisasi gitu. Terus ada tuh Bu RT parajinya yang ada yang emang masih nakal. Terus parajinya ada yang emang udah nurut nih sama Bu Bidan gitu. Paling kita mau ngadain pertemuan mungkin di hari lusa kira-kira bisa nggak Bu RT? Jadi Bu RT tuh ngituin ibu hamilnya ya, koordinasiin. Oh mungkin ibu hamilnya yang ada resiko di Bu Bidan ya? Iya bener-bener yang ada resiko itu yang paling penting sih. Tapi Ibu diusahain hamil yang semua lain juga ya? Iya diusahain semua. Sudah Biar mereka banyak. juga ikut posyandu lah sekalian gitu. Boleh deh nanti saya koordinasi ya ke warga-warganya yang hamil-hamil, yang resiko tinggi kan umur 40 tahunnya masih ada yang hamil tuh. Nanti saya suruh datang ke sini. Ya jangan lupa parajinya ya. Iya sekalian Iya, Parajinya. si Mbak Ina sama Siti ya? Iya. Pasti. Itu dua-duanya masih ini ya? Pasti dijemput itu Mbak Bu. Ya udah kalau gitu mungkin tujuan kita kesini mau ngasih tahu aja nih itu. Baik. Kalau gitu kita pamit dulu ya Bu ya. Iya nanti kita paling sini ketemu lagi lusa ya. Bisa ya Bu. Kasih Ya, terima kasih ya, Bu. Oke deh. Aduh, hati-hati. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu yang sedang hamil, yang punya anak kecil, silahkan datang ke posyandu karena akan ada sosialisasi. Dan untuk Mak Inah dan Mak Siti wajib hadir ke posyandu hari ini jam 9 pagi. Ditunggu di posyandu hari ini jam 9 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Sehat. Sehat. Ini yang lainnya cuma segini Bu? Yang belum datang tuh Mak Inah ya? Iya, dia mungkin lagi sibuk ya. Jadi ibu hamilnya juga cuma segini atau gimana? Ibu? Sepertinya masih ada lagi sih yang biasa nggak hadir itu mah di posyandunya berbeda. Iya, emang nggak hadir yang itu mas sering nggak hadir. Iya, harus disamperin terus ya gitu mah. Itu yang pasti itu ya Bu ya? Iya ibu itu yang resiko tinggi jarang hadir emang ibu. Kok nggak pernah hadir? Iya harus disamperin terus itu juga kalau disamperin jarang mau juga. Masih ada. Iya jadi kita yang meriksa ke sana gitu tuh bu kadang kalau habis posyandu. Terus gimana ini? Kita masih mau nunggu ibu hamilnya datang lagi sama siapa? Mak Inah ya tadi ya? Boleh tuh dipanggil Iya dan lumayan nih saya ini lagi ya. kayaknya lanjut aja di terus ya. Enggak lanjut aja berarti. Jadi kita mulai aja ya sambil nunggu yang lainnya. Sambil nunggu Mak Inah juga ya. Iya ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, di sini saya akan membahas tentang masalah penting untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak di desa kita karena masih banyak ya Bu yang lahiran di Paraji, di Mak Inah, Mak Siti. Iya. Nah berarti yang tadi Pak RT sebutin saya juga dengar ya kalau misalnya di desa sini tuh banyak banget ya yang beresiko, terus juga yang lahirannya di Paraji itu kan bisa mengakibatkan kelahiran yang komplikasi ya, bisa mengakibatkan perdarahan, terus juga bisa mengakibatkan kematian ibu ataupun kematian bayinya kayak gitu ibu. Tapi Bu Bidan, kadang saya mah suka takut kalau lahiran di Bu Bidan. Kenapa takut ibu? Ada apa? Iya kayak bau obat, terus kadang takut digunting gitu ya kan Bu Bidan mah ada gunting-gunting gitu kan. Kalau di ibu mah enggak ya, secara alami aja. Saya juga dari dulu anak yang ke-1, kedua, ketiga ke ibu, keempat tapi ibu
suruh Bidan. tapi ditemenin sama ibu kan. Iya. Iya, biasanya nggak terlalu takut gitu Bu bidan, kan saya takut. Ya, takutnya ini apa komplikasi yang lain gitu. Iya, yang kita takutkan itu ibu mengalami perdarahan yang berlebih seperti itu. Saya takut was-was aja kalau ibu Iya. sama janinnya. Tapi nggak apa-apa ibu, nanti kan Mas Siti itu ngasih saran buat ke kita ke tenaga medis. Nah Mas Siti juga sebenarnya kita adain pelatihan di puskesmas. Oh iya. Tapi kalau misalnya untuk kelahiran ibu tetap ke tenaga medis, tapi Mas Siti ini sebagai jembatan antara ibu dan tenaga medis. Seperti itu. Jadi ditemenin, tetap ditemenin sama Mas Siti, terus juga nanti didoain sama Mas Siti, dikasih ramuan-ramuan sama Mas Siti. Seperti itu. Nah ibu-ibu yang datang ke sini, ibu-ibu rajin posyandu nggak sih? Soalnya saya jarang melihat ibu. Memang jarang ya? Jarang. Kenapa jarang ya? Ke ini udah 2 kali aja Bu kita Oh, 2 kali. makan ini. Iya, Kamu sama. sama ini karena jauh Bu, males. Udah berapa bulan hamilnya ibu? 7 bulan. 7 bulan ibu? Saya kurang lebih kayaknya sih 5 sampai 6 bulan lah. Jalan 6 bulan. Jalan 6 bulan. Ini anak pertamanya? Atau Iya, anak berapa? anak pertama ini. Anak pertama. Berapa tahun? Sekarang dia mau 2 tahun. Kenapa jarang ke posyandu? Padahal kan ibu-ibu juga butuh itu namanya KB tambah darah, ibu kami kayak gitu. Gak tahu sih Bu, sehat-sehat aja saya mah dari hamil anak pertama sampai sekarang kayak merasa ya udah gitu Bu. Iya, soalnya nggak ada mual-mual, makan juga nggak masuk kan. Gitu. Jadi kayak nggak butuh obat gitu ya, karena takut sih obatnya juga. Takut. Iya. Tapi kan padahal itu tuh harus buat janin ibu-ibu kayak gitu, bagus juga. Jadi takutnya kan itu yang memang itu yang sebelumnya nggak kenapa-kenapa, tapi kan kita nggak pernah tahu untuk kehamilan ibu yang sekarang itu takutnya kenapa-kenapa, takutnya ada indikasi apa, kan itu juga harus diperiksa seperti itu. Kita Kontrol ibu ya. Ya, Posyandu ya. posyandu ya. ya berarti nanti setiap bulan harus ada posyandu ya, Tapi itu kalau posyandu dikasih obat atau vitamin? dikasih vitamin sama diperiksa. Tapi nanti dijelasin aja sih Bu bidan vitaminnya kayak buat apa. Iya, nanti juga ditulisin kok di vitaminnya, diminumnya berapa kali, vitaminnya buat apa. Coba deh saya hamil anak terakhir ini nanti mau nyawa bidan, nggak tahu ya ini anak terakhir apa enggak. Emang udah berapa ibu anaknya? Oh, udah 5. Berapa tahun? Usianya? Usianya saya udah 42. Rencananya ANC Bu, ini pada jarang ya. ANC-nya jarang. Puskesmas. Gak tau kendalanya di mana gitu Bu. Kenapa? Males Kenapa aja sih. jarang ke puskesmas gitu? Kenapa? Takut bayar mahal. Iya, takut bayar. Takut bayar. Emang nggak punya BPJS? Nggak diurus Gak sama tahu suami. iya BPJS. Terus nanti lahiran gimana? Kan ya? Ya, Ya Bu ya. Iya. Ibu aja. Oh, rencananya aku Rencananya masih ke buat Bu Bidan. Masih di. Sekarang tuh ada program jam selesai iya. Jadi BPJS juga ada. Jadi persalinan juga gratis Bu di puskesmas. Di tenaga Berarti nanti kesehatan. ngurus BPJS aja kali ya? Dari Iya, sekarang bisa. aja ngurus BPJS-nya biar Bisa nanti- lewat Bu Bidan bisa. bisa juga. Ya Bisa udah. lewat buka terus Bu RT nih, Bu RT bisa bantu juga nih. Iya. Kalau ibu butuh apa-apa, takutnya mau diantar ke puskesmas, kita ada transportasi buat warga di sini. Gak apa-apa nanti ajak juga Mak Sitinya, takutnya emang ibu-ibu lebih percaya sama Mak Siti gitu. Soalnya kadang takut kalau sama Siti ini juga ke posyandu gara-gara dipanggil sama Siti ya. Iya nggak apa-apa, nanti Mak Sitinya bawa aja ya. Saya takut was-was juga ya. Betul. Mas Siti juga ikut sering ikut pelatihan ya? Udah mulai aktif belum Bu? Udah mulai sih, Mas itu udah 2 kali ya. Nanti kita ada lagi. Sekarang jadi Mas Siti udah nggak nerima pasien di rumah lagi yang lahiran di rumah? Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau gitu makasih Tinggal ya, Bu Siti mainan ya, ya. yang jarang ikut pelatihan. Iya. Kayaknya nggak pernah ikut deh kalau mainan tuh. Setahu saya Mesti ya. ditarik kayaknya itu mainan. Kayaknya itu. Mari nanti kita samperin Bu ke rumahnya Sekalian. sama yang ibu siapa gitu tuh yang hamil juga. Bu Dewi. Iya Bu Dewi. Kalau yang beresiko ya. Iya. Tadi udah ajakin Bu. Udah, sama. Nanti paling kita ke rumahnya aja kali ya Bu ya. Udah boleh Bu. Alhamdulillahnya di sini udah sedikit ngerti Ada gitu. perkembangan lah ya. Udah enggak Udah lagi. sering kita ajak juga kok sebenarnya. Tapi mungkin nanti kita samperin aja ke rumahnya ya Bu ya.
mungkin saya mau mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, Mas Siti, dan juga ibu RT sama Bu Kader. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan saja ya Bu ya. Ya, dan nanti buat ibu RT sama Bu Kader, karena di sini Mak Ina sama Bu Dewi ya tadi ya, Bu Dewi nggak hadir. Rumah saya tuh rumahnya. Oh ya, Di center. oke siap. Nanti mungkin kita saya minta antar ke Bu RT sama Bu Kader buat ke rumahnya. Kita mau coba bujuk aja kali ya untuk Mak Ina sama Bu Dewinya. Ya udah kalau gitu terima kasih. Mungkin nanti jangan lupa posyandu ya Bu ya Bu. Iya, langsung aja ya. Bu. Nanti diumumin lagi sama Bu Kader, kalau nggak sama Bu RT-nya diumumin masih lagi kalau ada posyandu. Iya, paling Bu Dewi nanti saya minta tolong ya Bu ya. Sama Bu Dewi juga kalau bisa satu lagi. Semoga ya. Mungkin itu aja ya. Iya, udah cukup. Makasih ya Bu. Makasih ya Bu ya. Sehat-sehat ya. Ada duluan. Mungkin Bu kita mau sekarang ke rumah Bu Dewi dulu sama aja kita mainan dulu ya Bu. Kayaknya ke rumah mainan dulu seperti Mainan ya? Iya. Kita ke rumah mainan dulu. Oke, yuk. Berantakan amat di rumahnya ya, ya Allah. Berisiknya. Waalaikumsalam. Siapa ini? Salam. Hai, Pak Bu RT. Masuk Bu RT. Sehat. Kenapa saya lagi nyapu? Ada Bu Bidan segala ini. Bu Kader. Duduk ya, Mak. Iya, sok duduk. Sini Bu Kader. Ibu Bidan nggak ada dekat ini ya, boleh. Iya. Kenapa sih ini? Ada apa ini? Ada apa? Kenapa? Gini Mak, kenapa tadi Mak nggak datang ke sosialisasi? Mau ngapain sih sosialisasi? Kenapa emangnya? Ada diumumin Iya, sama Bu pagi-pagi. RT. Bu RT. Biasa itu kan kemarin juga ada sosialisasi yang nggak ikutan. Kenapa sih mau nggak ikut? Sibuk di rumahnya juga lah. Tadi juga saya mau lagi mijitin ibu hamil situ tuh, tetangga RT sebelah itu tuh. Kenapa? Hamilnya? Biasa pengen minta dipijitin perutnya, itu biasa lah dipijitin gitu doang. Emangnya ada apa sih sosialisasi apa sih itu tuh? Saya juga sibuk di rumahnya juga. Tadi juga saya baru pulang dari itu RT sebelah tuh, baru saya urut ibu hamil, katanya sakit perutnya, minta diurut, dijemput saya sama keluarganya. Ya udah saya ke sana. Ini juga baru pulang, baru beres nyapu tadi gitu. Oh gini Bu, jadi rencana saya kesini itu mau ngajak Mak Ina buat pelatihan di puskesmas. Pelatihan apa sih Ibu? Kan Mak Ina kan udah nggak pernah datang nih, saya lihat-lihat udah 2 kali kita ada yang pelatihan. Kan Mak Ina suka lahiran di rumah ya, suka ngebantu. Iya sih, masih banyak. Alhamdulillah sih ya Bu ya, masih banyak yang percaya sama saya. Iya, jadi saya tuh maunya ngajak apa ya, kontribusi lah sama ya, sama. Iya, biar aman, biar ibu hamilnya juga nggak ada perdarahan, nggak ada komplikasi dan lain-lain kayak gitu. Bu Bidan, kemarin juga saya mah yang lahiran sama saya juga sehat-sehat aja tuh, anaknya udah SMP, SMA yang lahir sama saya. Jadi Bu Bidan sama saya mah, saya dulu Bu Bidan yang di sini. Iya, jadi gini Bu, maksud Bu Bidan tuh mau kerja sama Bu. Jadi ibu mah tetap bantu gitu, jadi bantu mendampingi ibu hamilnya. Jadi yang bagian nolong lahirannya itu Bu Bidannya, tenaga medis. Biar nanti kalau ada salah atau komplikasi-komplikasi gitu bisa langsung ditangani di rumah sakit, di puskesmas dengan alat-alat yang memadai gitu Bu. Islah bulah, orang sini mah nggak percaya kebanyakannya sama tenaga medis, tenaga apa sih, bidan itulah yang dekat aja. Itu sih paling Bu, bidan mau ngapain sih, paling dia cuma nginin ada alatnya juga. Saya juga punya ada. Nggak apa-apa, sama saya juga sehat-sehat aja itu juga tuh. Tetangga juga lah, nggak perlu lah bidan juga. Iya, tapi kan kita intinya mah hari ini tuh kita mau ada kolaborasi gitu loh. Sebulan biar enak, biar kalau misalkan ada infeksi atau ada apapun itu nggak kenapa-kenapa. Terus doain aja Bu, yang penting mah sehat, ibunya sehat, si bayi ini sehat. Iya. Udah Bu, yang penting mah begitu aja, masa ribet Bu, bidan
kolaborasi. Nggak ribet, jadi nanti Mak Inah ini jadi jadi pendamping si pasiennya. Jadi Mak Inah ini nanti bawa ke puskesmas atau ke bidan, kita yang nolong, iya Mak yang nganter, Mak yang ngedoain, Mak yang ngasih apalah itu rempah-rempah yang Mak punya lah itu, seperti itu. Tapi mau Bu ya, kebanyakan tetangga-tetangga juga itu ibu hamil itu masih tetap percayanya mau ke saya. Nah, karena percayanya sama Mak Ina, jadi saya minta bantuan lah ke Mak Ina gitu. Jadi Mak Ina yang membawa ke puskesmas, yang membawa ke tenaga medis. Ibu ribet, Bu. Udah sudah mending datang tinggal lahirin doang. Ribet, Mas. Kalau mau diantar boleh. Iya, mau butuh transportasi Gratis ya, gratis ya, kayak BPJS gitu tuh. Atau Bu, itu juga salah satu mata pencaharian saya juga. Saya juga menghidupin anak-anak saya juga tuh, cucu-cucu saya juga. Dari situ, ya mau dari mana lagi kalau bukan dari situ aja saya juga nariknya juga nggak gede-gede sih. Sila, Bu, Nah, mau seperti bidan itu bisa jadi pendampingnya itu secara emosional Bu, nenangin ibunya, membantu ibunya gitu Bu. Jadi yang nolongin persalinan adalah Bu bidan aja gitu tuh. Jadi ada ibu juga di situ. Ibu tetap jadi mata pencaharian ibu dengan menjadi pendamping ibu hamil itu Bu. Ah udahlah Bu lah, sayanya kalau kayak gitu mah nantinya nggak ada penghasilan deh Bu. Kalau kayak gitu mah sayanya nantinya nggak dibayar. Udah sih lah, nggak usah ke bidan-bidan tuh. Bu Dewi juga tuh dari pas awal juga sama saya urut-urut biasa aja, nggak kenapa-kenapa. Udahlah Bu lah, sayanya dia lagi mau ada perlu lagi nih kita disuruh ngurut lagi. Udah Bu, saya mah kayaknya nggak inginin ke bidan-bidan lah. Saya mah belum percaya sama bidan-bidan ruwet. Kolaborasi apa itulah. Udahlah Bu lah, Bu RT ya hambura aja ini sama Bu RT. Maju, nggak mau ikut kolaborasi. Wes lah, ribet Bu RT. Bu RT ribet. Tidak salah ini lagi ya. Ya udah nanti kalau gitu boleh dibikinin dulu sama Mainahnya ya. Ya wes ya. Maaf ya Mainah ya, udah gak Iya, nggak apa-apa. Makasih ya Mainah. Kita pamit ya. Ya mangga. Assalamualaikum. Yo, hati-hati di jalannya. Jadi gimana Ibu bidan? Paling nanti Mak Inah ya ini ya. Ini paling nanti saya datangin lagi, katakan hari ini nggak berhasil juga ya Bu. Iya. Mungkin nanti Ibu pendekatan lagi gitu ya Bu? Iya, saya akan datang lagi beberapa kali lah ke Mak Inah. Karena mungkin Mak Inah ini masih masih belum percaya gitu ada edukasi lagi. Mungkin karena mata pencahariannya gitu. Mungkin nanti juga saya cari solusi biar mata pencaharian Mak Inah ini nggak hilang juga gitu. Iya, soalnya Maina ini yang harus kita deketin Bu bidan karena ibu hamil rata-rata di sini percaya sama Inah gitu. Tapi paling banyak ya daripada Mas Siti itu. Pendidikan kita di setara desa gitu gimana Bu? Masih Ya Bu. Ya di bawah batas rendah sih, SD gitu. berapa nikah itu? Masih rendah pendidikan jadi kurang pengetahuan jadi harus dideketin lagi Bu bidan. Iya, paling nanti saya ngedeketin Mak Inah lagi sama Bu Ibu Dewi hamil ya. yang- Kita belum ke Ibu Dewi gimana? Iya, Kita nanti kita ke Ibu Dewi ya. Sekalian aja sekarang ya. Oke deh, nanti kalau Ibu bidan butuh bantuan pendekatan lagi ke Mbak Ina bisa hubungin saya juga. Ya paling nanti minggu depan sih insya Allah saya bakal datang lagi sama Ina. Semoga aja. Masih jalan terus ya. Iya, dibujuk lagi aja sama Ina soalnya sama Ina nih bener-bener masih bener-bener kayak nggak tahu lah tenaga medis itu apa, belum ngerti juga sama tenaga Ya mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik ya soal paraji-paraji ini. bakal musnah lah semoga ya. Mungkin kita jadi pendamping gitu ya, kita kerjasama sama mereka gitu Iya. bidan ya. Mungkin ya deh kita ke Bu Dewi aja. Kalian Salam. Bu, ini masuk masuk. Mari ya. Bu, apa kabar? Sehat Bu. Duduk. Terima kasih Bu. Aduh, Duduk ya Bu ya. gimana tadi Bu Dewi kenapa nggak ke posyandu Bu? Jalan udah nggak kuat. Emang Bu Dewi berapa bulan? Berapa ya? Kalau hitungan saya mak 8 bulan tadi tumbuh gede. Tadi diurut sama Mak Ina.
diurut. Kenapa? Ya namanya ibu hamil pengen diurut gitu tuh. Kan mau lahirannya nggak bisa digedog ya di sini mah tuh bahasanya. Digedor. Jadi kenapa Bu nggak ke posyandu? Udah lama nih saya nggak pernah lihat Ibu soalnya di posyandu. Capek ya bukan capek kesananya, jalannya tuh saya tuh nggak kuat. Paling nggak ada suami saya kerja. Karena ada barang tetangga tuh Bu yang hamil Iya. juga. Sama Bu siapa tadi tuh? Ternyata tetangganya Bu Dewi, tuh Bu Dewi Bu yang nggak Asih. datang. Bu Asih. Iya, sama Bu Yana. Iya. Ibu juga sering ini nggak periksa ke puskesmas Bu? Saya nggak jarang lihat nih kayaknya Bu Dewi ini. Nggak di pernah sih puskesmas. saya mak, yang penting mah ke Mainannya sama Main aja. Emang diapain sama Inahnya? Ya kayak dicek gitu tuh, kepalanya udah turun gitu kan ya, dirasa-rasa dipijit-pijit kayak gitu ya, banyak lah. Saya juga nggak tahu ya, kadangnya ya udah saya menurut aja, apalagi mertua sayanya udah deket sama Maina, saya menurut aja sama suami sama mertua. Kenapa nggak ke puskesmas? Iya. Salahnya di mana gitu? Ada apa gitu Bu? Gimana ya Bu, emang nggak mau gitu tuh. Mahal atau punya BPJS nggak Ibunya? Ya ada, sama Satu Bu kalau mau Diurus aja lahiran. BPJS biar lahirannya normal. susah Gratis. susah. Saya juga nggak kuat, saya emang nggak ngerti sama yang kayak gitu, suami saya juga jarang pulang. Kan nanti ada Bu RT, ada Bu Kader, Bu. dibantu Kita kok. antar ke puskesmas. Dianterin. Ada juga ya transportasi ya? Bu desa nggak bisa Bu, beda bener apa sama di rumah aja, anak saya pertama aja kayak sehat kok, sehat, lahirnya nggak ada masalah-masalah apa-apa. Saya mah baru lahir aja udah bisa jalan, udah bisa pipis ke toilet kayak langsung ke toilet, nggak usah kayak gitu. Maksudnya juga mah biar nggak ada terjadi apa-apa Bu, kan kita nggak tahu ya, amit-amit ya Bu ya. Ada apa-apa gitu Ibu bisa langsung dibawa ke rumah sakit yang lebih lengkap. Iya. Atuh Bu, jangan sampai lah mikir ke sana mah ya. Kita mah mikirnya positif aja, yang penting mah sehat, bayinya sehat, sayanya sehat gitu. Udah cukup lah ke Main aja, nggak punya uang saya mah. Kalau puskesmas emang nggak pakai uang, kalau misalnya ibunya udah nggak bisa BPJS. Nah ya kan kudu ngurusannya, aduh Kan ada dibantu sama Bu RT, sama Bu Kader, gampang gitu mah BPJS mah tinggal persyaratannya aja dilengkapi. Kalau ibunya mau dibantu ya dia Bu RT juga. Untuk transportasinya aman, ada transportasi desa, gratis, nanti gratis. lahirannya. Iya. Nah, pengennya sih ibunya ke sering posyandu, Iya, nggak biar itu dulu tahu ibu itu posyandu, kondisinya. dikasih obat-obatan darah biar ibunya tuh nggak anemia, nanti bisa perdarahan kalau ibunya kekurangan darah gitu Bu. saya mah sehat Bu, sehat, nggak bakal cuma penyakit, insya Allah. Ibu nggak pernah cek apa gimana di rumah sakit gitu Nggak pernah saya mah. sama mama ini terus? Sehat aja tuh bayinya sehat, saya juga sehat, nggak pernah ada masalah. Saya mah ya Bu ya, nurut aja sama mertua sama suami. Kalau kata mertua kata suami saya begini ya saya menurut aja. Udah Bu, saya mah nurut aja sama suami sama mertua, gimana itunya aja lah, gimana nanti. Udah saya mah, saya juga punya anak kecil nggak bisa ditinggal-tinggal. Tuh, udah manggil-manggil ya Bu. Udah deh kalau gitu. Ini mah bukan gimana-gimana ya, saya juga banyak urusan ini. Iya, Maaf ya Bu. Iya, ditunggu ya, ditunggu ya, Insya Allah nanti ya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Sambil ngobrolin Maina nih. Iya, ya. saya mau udah bingung Bu Bidan, lebih dari sini tuh sebenarnya capek yang harus ke rumah-rumah warga gini terus gitu. Gimana ya Bu Bidan? Paling nanti ditingkatin lagi aja, nanti saya yang turun ke lapangan. Nanti mungkin saya minta tolong sama Bu Kader sama Bu RT juga buat temenin saya ke Maina sama ke Bu Dewi, karena itu dua orang itu masih susah sih, apalagi khususnya Maina sebetulnya. Jadi harus pendekatan lebih dalam lagi ya Bu? Iya, paling nanti diusahain setiap Lebih minggu sering. kali ya. Setiap minggu saya agendakan untuk ke rumah mereka menjemput bola deh. Karena pada akhirnya
apabila kalau misalnya mereka tetap Maina sama Bu Dewi tetap kayak gini kan kita juga nggak mau AKI sama AKB itu terus meningkat kan. Pasti sih angka kematian ibu dan anaknya akan terus meningkat ya Bu ya. Apalagi mungkin visi misi ibu buat ini ya Bu ya, buat menurunkan angka kematian ibu sama angka kematian bayinya, sedangkan di sini masih pakai paraji, masih ke Maina ya. Itu Bu masalah mungkin harus lebih pendekatan lagi itu PR-nya mungkin itu ya Bu ya. Iya, paling nanti kita agendain setiap minggu aja kali ya Bu ya. Ya Bu RT ya. Bisa Minta tolongin saya ya. Iya. Mungkin semoga mudah-mudahan ya dengan waktu Iya. cepet pelan-pelan kita bisa mulai kerjasama sama paraji itu ya Bu ya. Semoga Maina juga bisa luluh. Iya. Udah kalau gitu cukup kali ya. Mungkin Ada itu lagi? aja. Cukup. Mungkin ada urusan soalnya. Oh ya udah. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan kali ya. Terima kasih ya Bu RT. Terima kasih ya Bu Kader. Pamit dulu juga lah. Hati-hati. Udah ya, hati-hati ya. Saya pamit tuh Bu. Iya.